Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para hadirin, talabah dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah masih kumpulkan kita di mana tempat-tempat yang kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Sampai di tempat ini pun kita masing mengisi dengan hal yang bermanfaat, walaupun tempatnya beda dari tempat-tempat yang biasa yang kita hadiri di majlis-majlis yang ada di bawah naungan Darul Musara. Dan apa yang kita dapatkan malam hari ini anugerah yang sangat besar di malam Selasa akhir ini. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan dan kita masih belum menutup sampai datangnya bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa istiqamah. Kita kejar di mana malam Selasa di situ ada majelis, walaupun beda tempat, namun kita bisa kita isi. Dan bersyukurlah kepada Allah bagi orang yang dimudahkan untuk hadir, walaupun tidak semuanya, karena ada hal-hal yang sudah kita maklumi. Kita berdoa kepada Allah, apa yang kita dapatkan insya Allah teman-teman kita yang biasanya hadir pun dapat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Persiapan kita di saat kita akan menghadapi hal yang besar, maka perlu ada persiapan yang besar biar atau agar sesuai dengan apa yang kita dapatkan di mata kita dan apa yang ada dalam diri kita. Ibarat air yang besar dan banyak tidak cukup dengan sekedar ember atau kolam kecil atau ciduk yang kita ambil air tersebut. Bisa-bisa tempat itu jebol, bisa-bisa tempat itu rusak, bisa-bisa tempat itu hancur karena begitu luar biasa bah air yang akan datang. Ramadan ini diumpamakan seperti itu. Maka tidak sedikit orang yang gagal di bulan Ramadan karena persiapan dia untuk menghadapi Ramadan diumpamakan hanya persiapan tempat yang dia hanya dapatkan air hanya satu ember, itu pun hancur karena dia akan kuat. Sehingga persiapan yang diajarkan oleh para ulama itu berada 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, itu harus dipersiapkan. Yang saya pernah sampaikan bahwa Ramadan ada pintu. Pintunya Ramadan adalah bulan Rajab. Di situ manusia diperintahkan untuk bertobat. Rabbighfirli warhamni wa tub alaih. Dan kita lanjutkan di bulan Sya'ban dengan kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah kita yang sebenarnya
Apa yang ada di bulan Ramadan juga ada di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk sholat sunnah, yang namanya tarawih. Di luar Ramadan juga ada sholat sunnah, dan jumlahnya pun mungkin bisa sama, walaupun keutamaannya beda. Jadi apa yang ada di bulan Ramadan itu ada di bulan Rajab dan Sya'ban. Nah, adanya bulan Ramadan atau tidak adanya bulan Ramadan tidak akan menghilangkan tuntunan yang ada. Makanya ada satu ulama salafus saleh ditanya, apa yang kau akan lakukan di saat engkau berada di bulan Ramadan? Dia mengatakan, apa ya? Kata, loh, emang tidak ada? Enggak ada. Kenapa? Karena waktuku sudah aku isi dengan ibadah-ibadah selama 24 jam di luar Ramadan. Sekarang apa yang isi lagi? Mungkin ada di antara kalian yang ingin menjual waktunya untuk akan kubeli ya. Karena waktuku sehari semalam hanya 24 jam. Mungkin ada di antara kalian yang akan menjual waktunya untuk, maka akan kuisi. Lihat, untuk meraih ketakwaan Anda tidak perlu menunggu Ramadan. Untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi tidak perlu adanya Ramadan. Ramadan adalah keutamaan yang besar yang Allah berikan buat kita. Tapi bukan berarti dengan tidak ada Ramadan kita tidak akan bisa mencapai ketakwaan. Bisa. Maka di bulan Ramadan yang kita akan hadapi, mari sama-sama saya ucapkan ya, di majlis yang mulia di Ponpes Darul Mustafa, saya ucapkan marhaban, ahlan wa sahlan bi syahr Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan ta'ah, sampai kita mampu dan dimudahkan mengisi waktu kita dengan siam puasa kita dan qiyam dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya insyaallah, sampai kita mendapatkan kedudukan al-muttaqin, kedudukan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Persiapan yang sangat penting bagi kita adalah persiapan pembersihan secara zahir dan batin. Ini yang penting. Persiapan yang sangat kita utamakan dan dahulukan adalah persiapan zahir dan batin. Apa persiapan batin? Persiapan batin ini kita berusaha bersihkan hati dari sesuatu yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah. Itu kita berusaha untuk menghindari sesuatu yang menghalangi kita untuk mengenal Allah. Karena sifat batin ini ada satu amalan yang memiliki nilai yang lebih besar dibanding sifat zahir. Maka dosanya juga pun bisa lebih besar dibanding dosanya zahir. Kita akan membahas hal yang sangat terpenting di sini untuk persiapan menghadapi Ramadan yang kaitannya dengan pelajaran kita. Dan pelajaran kita merupakan akhir dari bab kita Mudhammil Ghadab wal Hikid wal Hasad, kitab yang membahas tentang tercelaknya sifat marah, dengki dan hasad. Ini udah terakhir. Ma ba'dal hal ila magam.
Tidak ada setelah keadaan kecuali kedudukan. Tidak ada setelah keadaan kecuali kedudukan. Jadi kedudukan seseorang itu mulia karena halnya itu mulia. Kedudukan seorang hina karena halnya hina. Hal ini apa? Hal ini adalah sifat. Hal ini adalah sifat yang lahir dari kebiasaan. Kalau memang kebiasaan ini baik, maka akan tercipta hal yang baik. Kalau kebiasaan buruk, maka akan tercipta hal yang buruk. Jadi kalau kita bicara tentang kebiasaan, kemudian kita ingin menjadi orang baik, maka lakukanlah amalia-amalia kebaikan sambil Anda ciptakan kebiasaan di dalam melakukan kebaikan. Kalau sudah terbiasa melakukan kebaikan tanpa ada dorongan orang lain, tapi tumbuh dalam diri sendiri, maka Anda sudah memiliki hal yang baik. Jangan nunggu guru, jangan nunggu guru, jangan nunggu orang yang menyuruh. Kalau kita sudah yakin bahwa kita ini baik, maka akan tergerak di hati kita untuk melakukan baik. Tapi kalau kebaikan yang kita lakukan hanya menunggu orang, Anda belum menjadi baik, tapi Anda sedang berjalan menuju kebaikan, belum menjadi baik. Kan ada, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu. Ini kebaikan. Nah sekarang tanya, Anda sudah dikatakan baik atau tidak? Kalau memang Anda sudah dikatakan baik dengan satu kata dan Anda dengar, maka Anda tidak akan keluar dari satu ucapan itu. Berarti Anda baik. Tapi kalau sudah ada perintah A tapi masih membelot, perintah B tapi meninggalkan, satu pertanyaan, Anda sudah baik belum? Belum. Belum baik. Karena kebaikan seseorang itu, kalau sudah tertanam menjadi hal, yang ada adalah kedudukan yang baik. Makanya di pesantren itu dibiasakan untuk melakukan kebaikan sampai dia ini terbiasa dan menjadi sifat di dalam dirinya. Itu di pesantren. Jadi kalau orang baik itu nggak perlu diingatkan dengan rotan, diingatkan dengan kemarahan, tapi cukup al-aql takfi bil isyarah. Akal itu cukup dengan isyarat. Dan itu kembali kepada keikhlasan Anda masing-masing, keikhlasan kita masing-masing. Nah, di sini kita berbicara tentang hal. Ada satu doa di bulan Sya'ban kemarin, di bulan Muharram itu, bahkan di bulan Sya'ban juga dianjurkan untuk membaca Allahumma ya muhawwil ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal bihaulik wa quwwatik ya aziz ya muta'al. Wahai zat yang merubah keadaan, rubahlah keadaan kami menjadi keadaan yang lebih baik. Rubahlah keadaan kami, rubahlah keadaan, berarti rubahlah hal kami menjadi hal yang lebih baik. Berarti kalau memang Anda ingin merubah sifat Anda, ingin merubah hal Anda, maka rubahlah apa? Rubahlah kelakuan kita. Ciptakan kelakuan itu menjadi baik sampai terbiasa menjadi baik. Bukan hanya dengan dua ingin menjadi baik, tidak ada satu perubahan dan usaha untuk berubah. Ada bohong. Itu gak nyambung itu. Ibarat listrik gak nyambung, mati mulu itu. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang baik, maka lakukanlah kebaikan dan dipaksa. Maka adanya guru itu menuntun Anda lakukan ini. Satu ucapan kalau memang Anda jalankan, udah cukup, udah sebenarnya udah cukup. Karena apa? Karena tugas Anda setelah Anda mendengarkan perintah, lakukan dengan usaha keras
sampai menjadi kebiasaan. Jadi tidak perlu ada guru, tidak perlu ada yang besar, tidak perlu ada yang mengingatkan, Anda akan berjalan begitu saja. Ibarat matahari terbit dan terbenam tidak pernah berubah. Seperti kebiasaan Anda makan. Kebiasaan kita makan, kalau kita sudah terbiasa makan, nggak perlu disuruh makan. Benar nggak? Hah? Kalau orang nggak terbiasa makan, mati. Nggak terbiasa makan, berarti penyakitnya lambung tuh. Nggak terbiasa makan pagi, nggak terbiasa. Kalau orang sudah nggak terbiasa pola makan benar, itu penyakit. Begitu juga manusia. Kalau kita tidak punya pola kebiasaan baik, maka hati kita juga sakit. Simpel. Jadi kalau kita ingin mengetahui keadaan kita, coba ketahuilah keadaan Anda ketika Anda makan. Orang terlambat makan sakit. Juga orang terlambat melakukan kebaikan sakit. Apa yang sakit? Hatinya yang sakit. Nah, kalau sudah hatinya sakit, yang pertama apa? Yang terganggu dalam jiwanya, emosi. Kamu kerja tuh piket. Nah, itu. Padahal diingetin tuh. Sekarang kamu piket jangan tidur, kata Ustaz. Tidur kan? Berarti orangnya belum baik. Padahal dikir sholat belum baik. Belum baik diingetin. Anak nggak merintah ente, jangan marah. Yang merintah itu abuya. Kalau anak ngingetin, fadzakir. Tugas kita adalah memberi peringatan, nyampein. Yang perintahkan Allah. Begitu juga antum diingatkan sama teman-teman antum piket. Itu bukan nyuruh loh teman antum. Yang nyuruh itu Ustaz. Yang nyuruh itu yang punya pesantren. Kamu harus pikir. Jadi kalau apa yang Anda lakukan, itu bayangkan manil amir, siapa yang perintah. Ini mah nggak pas perintah, enggak. Jadi kalau ego nggak mau diperintah orang, coba ingatkan jangan teman ente yang ente bayangkan perintah ente, tapi guru. Tapi kalau udah guru diabaikan, berarti Anda sudah berada dalam titik kurang ajar yang paling tinggi. Jadi kalau antum mau tahu adab, kapan orang dikatakan bulil adab atau kurang ajar, tingkat tinggi, tingkat dewa itu. Kurang ajarnya harus tingkat dewa kalau sudah tidak dengar kata guru. Karena orang kalau sudah tidak dengar kata guru, berarti pasti ini orang maksiat, pasti ini orang kurang ajar sama Allah, pasti udah. Jadi nggak perlu ditanya ente maksiat ya sama Allah, nggak perlu. Dengan ente melanggar guru aja, pasti ente maksiat sama Allah, pasti ente berbuat dosa sama Allah. Dah. Itu ukurannya. Jadi kalau ukurannya kita, anak masih maksiat sama Allah, kagak. Allah itu nggak bisa kita lihat. Tanyakan, ente masih melanggar nggak perintah guru? Masih, cukup. Ya, itu ukurannya itu. Itu ukurannya itu. Jadi orang agil itu cukup dengan isyarat kalau sudah isyarat. Maka di sini manusia, ya. Ketika dia ini memiliki hal yang tidak baik, maka yang pertama, sifat yang ada dalam hatinya yang jelek adalah sifat emosi dia, sifat marah dia. Udah gak benar tuh orang itu. Orang punya sifat marah, tapi kapan marah itu tercela? Kalau hal orang tersebut jelek, maka sifat marahnya pasti tercela. Tahu hal yang jelek, dia belum bisa punya kebiasaan baik. Kebiasaan kita ini apa? Dalam waktu pagi, sholat tahajud, wirid,
Dikit jangan tidur langsung piket. Tak tahu banyak yang melanggar, berarti hal antum belum baik. Berarti kalau hal antum belum baik, berarti emosi yang ada dalam kita ini masih tercela. Kalau sudah emosi atau marah kita masih tercela, berarti kita sudah terisi sifat dengki dan hasud. Tuh, itu ya tahu. Jadi Allahumma ya mahawil ahwal, hawil ahwalana illa ahsanil hal bihaulik wa quwwatik ya aziz ya muta'al. Wahai zat yang berubah keadaan, rubahlah keadaan kami menjadi keadaan yang lebih baik. Hal bayangan orang keadaan itu duitnya biar baik, duitnya biar lancar, dagangannya biar lancar, bukan. Hal itu sifat. Hal itu doain guru biar keadaan anak baik. Maksudnya ya keadaan usaha anak baik. Kalau pengen tahu usaha dia baik, maka yang pertama pahami apa itu yang namanya keadaan. Keadaan itu hal, hal itu sifat. Berarti berubahlah. Rubahlah sifat kita, rubahlah keadaan kita, mulai dari ciptakan lingkungan yang baik dan terbiasa berada dalam lingkungan baik. Begitu caranya. Gak gampang, makanya doain cukup baca 11 aja itu mah. Di bulan Muharram baca 11 aja. Allahumma mahawil ahwal, hawil ahli. Karena untuk menciptakan perubahan yang baik itu enggak mudah. Makanya perlu dituntut, dipantau sama guru tuh, dipantau terus, dipantau tidurnya ente, makannya ente, ininya ente, dipantau. Karena enggak mudah. Manusia itu enggak bisa berubah dirinya sendiri tanpa ada tuntunan, enggak bisa. Karena pasti kecolongan, kecolongan, pasti kecolongan itu, pasti kecolongan. Terus dijawab cuma sedikit guru kan gitu ya, cuma sedikit buya. Paham? Nah, sekarang kita pengen, jadi keadaan kita di pondok, keadaan kita di dunia ini, berarti keadaan kita di hadapan kita sendiri, keadaan kita di hadapan orang yang kita benci atau kita nggak suka. Ini bagaimana nih? Sekarang kita pengen menyikapi keadaan kita ini. Bagaimana sih keadaan kita di hadapan orang yang kita nggak suka? Jadi ada orang nggak suka, wajar. Karena ada sifat yang namanya suka. Jadi kalau ente nggak suka, pasti ada nggak. Ente suka, pasti ada nggak suka. Ente suka sama makanan, pasti ada yang makan ente nggak suka. Itu nggak bisa dipisah. Namun apakah ini jadi aturan hukum dalam agama, dipoting Anda sebagai pendosa atau tidak? Nah ini kita pengen tahu sekarang. Anda suka dan tidak suka wajar. Anda cocok dan tidak cocok wajar. Tapi di dalam agama ini kita pengen tahu, apakah ada aturan mainnya sehingga Anda tidak suka sesuatu dianggap Anda berdosa? Ada enggak? Nah ini kita kan tahu. Ente enggak suka makanan boleh, tapi kalau ente injek makanan itu dosa toh. Kan begitu ya? Anda enggak suka, tapi ya kalau enggak suka makanan jangan dibuang. Jangan. Kan begitu kalau makanan ya. Kalau Anda nggak suka, diam. Jangan buang kata-kata yang apa? Yang apa? Yang bikin menyakiti orang. Seperti Nabi Muhammad ditawari biawak, ya, ditawari kata Rasulullah, saya ini bukan makanan kaum saya. Artinya kawan kampung kami nggak terbiasa makan mie, karena bahasa padahal nggak suka, cuma bahasanya seperti itu. Sampai Anas bin Malik
mengatakan bahwa Nabi itu gak pernah mencela makanan sedikit pun, dan bahkan Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan pada saya, kenapa kamu mengatakan melakukan seperti itu, kenapa? Nah, begitu. Padahal Nabi gak suka. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pengen tahu nih, ada 3 keadaan yang ada dalam diri kita ketika kita menghadapi sesuatu yang kita gak suka. Sesuatu itu manusia. Yang pertama, biasalah, makanya kalau kita berkawan, berteman atau berkumpul, ada teman yang kita nggak suka, ada teman yang kita suka. Cuman kita nggak mau, sukanya kita jadi dosa, tidak sukanya kita jadi dosa. Kesemuanya karena Allah kita pengen. Nah, gitu tahu. Yang pertama apa? Kadang-kadang antuhibba masa'atahum bitab'ika wa takrah hubbaka bidzalika wa mail qalbika ilaihi biaqlika. Yang pertama apa? Engkau suka, ya, engkau suka dengan kejelekan mereka. Secara tabiat orang itu suka dengan kejelekan mereka atau sifat jelek mereka. Tapi kamu tidak suka. Kamu tidak suka. Cintanya kamu, ya, dengan cintanya kamu kepada kejelekan mereka, dan kecondongan hati kamu kepadanya melalui akal pikiran kamu sendiri. Artinya begini, melihat orang susah, kayaknya senang ya teman-teman. Melihat temannya susah kayaknya seneng, tapi secara akal nggak pantas gue begini, gue nggak suka, tapi seneng gitu loh, paham nggak? Tapi secara akal dia bertolak belakang dan dia kesel, nggak suka dengan punya sikap dia, tapi kok seneng gitu loh. Kan senengnya kan macam-macam ya, senengnya sama-sama susah gitu, lu susah, gue susah, seneng ya. Kenapa? Sama-sama susah, ya kan? Sama-sama jomblo, seneng. Sama-sama belum dapat berjodoh, seneng kayaknya. Ada temennya dapat melengut aja itu. Ya, kenapa? Ya wajar-wajar aja lah. Tapi secara pribadi dia tidak suka dengan sikap dia. Nah, kalau memang ada cara lokanat laka hilaf ijadali, kalau memang mingka. Nah, seandainya ada satu cara untuk menghilangkan, dia akan lakukan. Nah, itu dimaafkan itu. Li'an lil khulutatul ikhtiyar akhtar, karena itu di luar kemampuan. Ente nggak suka sama seseorang, tapi secara logika ente menyalahkan diri ente. Ini nggak pantas jika begini. Tapi kok kenapa gue benci banget sama lo? Tapi sebenarnya nggak pantas ini begini gue. Apa yang harus nangis? Kenapa gue ngeliat wajah lu kesel banget? Kalau lagi lu dapat seneng kesel banget, tapi lagi susah bangga banget gua. Tapi gua punya salah ini. Nah, insya Allah khair orang. Karena apa? Karena orang ini bukan hasud, bukan hasud, kan ada gitu ya, ya kan? Dapat loh, kagak di hati. Alhamdulillah, sabar lu, sabar. Tapi hati, alhamdulillah. Di hati, cuman jiwanya gak pantas ngomong gini, kasihan. Anak orang udah mau nikah gara-gara corona gak jadi, kasihan. Tapi tadi alhamdulillah. Nah, ini kadang-kadang di luar kemampuan kita ini. Di luar kemampuan kita. Contoh doang ini ya, jangan marah. Yang kedua enggak, ya seneng temennya, kan seneng di sini. Orang seneng di sini, seneng katanya kan enggak, seneng banget lihat orang susah, tapi dia bertolak belakang dengan perasaan dia. Itu enggak apa-apa itu, insya Allah enggak ngasut, karena dia bertolak belakang. Ada enggak seneng ngelihat temannya susah, seneng antuib dalika, cuman senangnya ditampakin begitu, ya kan? Ya kan, dengan sikap kita, dengan lisan kita, bilisanika au bijawarihika, dengan apa, anggota.
niat temen susah, cie datang orang susah. Hah? Ya, lu jangan dekat-dekat sama gua lo. Kenapa? Orang susah itu maruk dengan makanan. Orang susah. Nah itu nggak boleh dia. Itu bahadil hasud mahdur qatan, ini hasud yang membahayakan. Karena apa? Karena hasud sifat begini akan melahirkan penyakit yang banyak. Ditampakkan. Jangan kalau benci sama orang, nggak suka sama orang, jangan ditampakkan. Sambil minta Allah, ya Allah sembuhkan hati saya. Ya, nah ini jelas salah ini. Ada nggak yang ketiga? Sikap kita di hadapan orang kita nggak sukai, ya kan? Yang pertama apa? Yang pertama hati kita memang gak suka, kagak suka buat sama dia. Di hati bilang enak banget wajahnya. Gak suka pas, gak suka pas. Tapi nggak ditampakkan dalam dirinya. Nah inilah terjadi perdebatan di kalangan para ulama yang sifat begini. Ente nggak suka sama orang, sementara ente nggak tampakkan. Nah ini ada yang mengatakan dosa, ada yang mengatakan tidak dosa. Dhahir an-nalakhul al-ithmin, tetapi ya kan katanya wa bainat tarfain, ini dua arah. Engkau hasud tapi engkau sembunyikan di hatimu tanpa engkau marah dengan dirimu atas kehasudan kamu, dan tanpa ingkar yang ada di hati kamu, tetapi kamu antahwat jawarihaka anta'atil hasad, tapi engkau berusaha untuk jaga diri kamu untuk taat nurut dengan sifat hasud, ya, dalam semua keadaan. Wahada fi mahadil khilaf, ini terjadi perdebatan kali para ulama. Ada yang mengatakan dosa, ada yang tidak. Tapi wadhahir, kata Imam Ghazali, dengan perbedaan pendapat ini la yakhlu an ithmin ya biqadri quwwati dalikal hub wa dhahri, tetapi tidak sepi dari dosa. Kenapa? Karena itu nanti dilihat dari kebencian Anda, sukanya Anda, atau lemah dari cintanya Anda kepada mereka. Sehingga para ulama menganggap itu dosa. Menganggap itu dosa. Jadi kalau Anda tidak suka dengan sesuatu, senyum. Tabassumuka li akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Nah, ketika kita benci dengan saudara kita, tapi Anda senyum dengan saudara kita, insya Allah sedekah itu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala, tidak akan menjadi ya bara bahaya dari tidak sukanya kita kepada seseorang. Jadi tiga keadaan berarti ya. Ya, ada yang jelas-jelas, yang jelas itu ente benci sama orang, ente tampakin. Masya Allah, udah bang, jangan ente terlalu ngomongin, jangan tampakin. Kalau dibenci mah benci kagak. Tetap gue gak suka sama dia, hasud. Hasud ini sebabnya akan macam-macam. Ada sebabnya ujub, ada sebabnya sombong, ada sebabnya macam-macam. Orang hasud itu yang mendorong dihasud itu. Ya mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat kita. Ya, dalam pembahasan kita tentang kitab pembahasan tercelaknya sifat emosi, tercelaknya sifat dengki dan bahas hasud. Ingat ya, kalau Anda ingin merubah keadaan Anda menjadi baik, jangan pernah kecewa sama seseorang. Lapang dada, senyum, maafin orang, maaf kalau ingin berubah. Karena saatnya ruhama ubainahum, saling mencintai. Nah, keadaan hamba Allah untuk punya sifat rahmat itu satu, semuanya satu, sama. Mereka adalah hamba Allah. Kalau orang soleh,
Orang soleh itu memandang manusia, gerakan mereka pandang gerakan Allah. Ucapan mereka, ucapan Allah. Jadi nggak pernah marah. Nah kalau kita kan beda. Kalau kita ini tergantung. Tergantung. Ada sebel, ada bosan. Nah kita masih dikuasai dengan hawa nafsu kita. Itu yang terpenting buat kita. Ini bagaimana caranya? Hanya bulan Ramadan ini kaitan dengan penutupan pelajaran kita ini, kalau memang Anda ingin sukses dalam semua hal, maka bersihkan hati Anda dalam setiap keadaan. Tahhir qalbaka minan danas ya'tikal madad min kulli nafas. Sucikan hati kamu dari kotoran, maka setiap keadaan Anda akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Setiap napas itu keadaan Anda. Dalam usaha Anda Allah tolong. Dalam doa Anda Allah tolong. Dalam semua hal ada pertolongan Allah. Tapi satu, buang sifat benci sama orang yang membenci kita. Ada teman kesel sama kita, biarin. Jangan ente kesel, maafin. Tapi kalau nggak cocok sama satu teman, wajar. Karena menghindari dari lingkungan jelek. Ingat, ya, jangan ini penyakit ustadz, penyakit calon-calon ustadz. Penyakit calon-calon ustadz, apalagi jadi ustadz. Kata Imam Ghazali, ya, penyakit hati diumpamakan dagangan setan. Dagangan yang paling laku dagangan setan, ada yang beli adalah para ulama, para ustadz. Maka jangan menjadi calon-calon ustadz yang punya hasud, ingin bukti, ingin tuh iri-irian nama teman, kesel-keselan nama teman. Itu calon-calon, ya, anak-anaknya iblis itu. Karena yang dicari antum sama iblis itu. Kalau antum itu bersih hati antum, iblis kelabakan. Tapi kalau antum kotor hatinya, iblis itu nggak perlu menggoda orang-orang goblok. Cukup antum digoda, maka antum menjadi wakil iblis untuk menggoda mereka. Ayo kerja, ayo gerak. Jangan melihat orang, perintah guru. Teman Anda hanya mengingatkan Anda. Teman Anda hanya mengingatkan Anda. Tapi sebenarnya yang perintahkan Anda. Jadi kalau lagi tidur dibangunin, marah, ingat Ustaz Hamzah, ingat guru, astagfirullahaladzim, guru yang nyuruh. Kalau anak nggak bangun, berarti anak berada dalam tingkat kurang ajar yang paling apa? Kalau kita bertobat kepada Allah, Allah ampuni. Tapi kalau ente dosa sama guru, sulit diampuni oleh Allah. Tahu enggak? Kalau ente dosa sama Allah Maha Pengampun. Tapi ente kalau berbuat dosa sama makhluk Allah, belum tentu diampuni oleh Allah. Apalagi sama orang yang mengajarkan antum semua. Maka tumbuhkanlah ruhaman, sifat rahmat. Amin ya Rabbal. Ya Allah.